Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tresya Febiantuin, sapaan Febi, MPN 33180019, semester 4A. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai jurnal yang telah diberikan. Di sini ada 3 jurnal, dan jurnal pertama itu membahas mengenai multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis explant pada 6 genotip tebu atau nama latinnya itu Saccharum officinarum L. Nah, jurnal ini dibuat oleh Alfia Anur Aini Azizi, Ika Rostika, dan Darda Effendi. Jurnal ini dibuat di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 1680. Yang kedua itu dilakukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor 16111. Tebu atau nama latinnya Saccharum officinarum L itu adalah salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Dia itu menjadi tanaman utama penghasil gula dan manfaatnya itu sebagai bahan energi terbarukan, kertas, dan pakan ternak. Tebu ini juga digunakan untuk perbanyakan secara vegetatif dan dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode konvensional dan kultur jaringan. Nah, bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini itu tanaman tebu 6 genotip yang berasal dari 3 lokasi. Teman-teman bisa melihatnya, dan metode yang digunakan itu menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktor, yaitu genotip tebu dan jenis explant. Nah, hasil dari tanaman tebu ini itu hasil analisisnya ragam, menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotip dan jenis explant, kecuali terhadap presentasi daya tumbuh explant pada subkultur ke-6. Genotip berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada ketiga subkultur, serta terhadap presentasi daya tumbuh dan pertambahan tunas per explant pada subkultur ke-6 dan 9. Jenis explant berpengaruh nyata terhadap pertambahan tunas per explant pada ketiga subkultur, serta terhadap presentasi daya tumbuh dan tinggi tunas pada subkultur ke-6. Nah, kesimpulan dari jurnal ini itu interaksi antara genotip dan jenis explant tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Genotip PS881, PS865, GMP 3, PSJK 922, TK386, dan PS862 menunjukkan tingkat multiplikasi yang berbeda. Genotip PSJK 922 menunjukkan daya hidup explant, daya regenerasi tunas, dan pertambahan tunas paling rendah pada subkultur ke-9. Namun, tinggi tunas yang dihasilkan bisa memenuhi standar untuk pembentukan plantlet. Explant 2 tunas adalah jenis explant yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro pada 6 genotip tebu dengan pertambahan tunas sebanyak 4 tunas per explant pada subkultur ke-9. Nah, jurnal yang kedua membahas mengenai regenerasi protokol secara in vitro dan aklimatisasi planet anggrek atau nama latinnya Cymbidium hartinahiarum Janum, JB Combe, dan Nascience. Nah, jurnal ini dilakukan oleh Elizabeth Handini, Dewi Sukma, Sudarsono, dan Ika Rostika. Jurnal ini juga dilakukan di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Bogor 16122 Indonesia. Jurnal ini juga dilakukan di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 Indonesia. Dilakukan juga di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor 16111 Indonesia. Nah, tujuan membuat jurnal ini itu
untuk menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi protokol dan metode aklimatasi planet C. Hartinahianum. Nah, anggrek Hartina atau nama latinnya Cymbidium hartinahianum, J.B. Comber dan Nasution itu adalah salah satu spesies anggrek Indonesia yang berstatus terancam punah. Anggrek ini mempunyai potensi komersial sebagai induk silangan karena mempunyai warna bunga yang menarik. Warnanya itu hijau dengan bibir ungu, tanden bunga yang besar dan tegak. Nah, tahapan penelitian itu yaitu multiplikasi protokol atau C. Hartinahianum menggunakan BA dan optimasi dengan TDS secara in vitro. Percobaan ini juga menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial dengan dua faktor yang diuji, yaitu media dan asal protokol dari biji dengan masa simpan 0 bulan dan 2 bulan di dalam freezer. Percobaan menggunakan RAL faktorial dua faktor, yaitu 4 taraf konsentrasi TDZ dan 2 macam media semai, yaitu media KC atau ditambah bahan organik ekstra tauge 150 gram dan air kelapa 150 ml dan media KCA. Nah, tahapan penelitian ini menggunakan induksi akar C. Hartinahianum itu menggunakan IBA dan NAA secara in vitro. Tahapan penelitian ini juga mereka melakukan media perlakuan yang digunakan adalah media KCA tanpa zat pengatur tumbuh atau ZPT sebagai kontrol dan media KCA dengan penambahan idol 3-butyric acid IBA atau NAA dengan taraf konsentrasi 135 mg per liter. Tahapan penelitian juga di sini melakukan praaklimatisasi atau hardening dan aklimatisasi planet C. Hartinahianum. Kultur ditempatkan secara bergiliran di ruang dengan suhu yang berbeda untuk adaptasi, yaitu yang pertama tipe hardening. Yang pertama itu dari ruang kultur dengan suhu 16-18 derajat Celcius selama 1 bulan langsung diaklimatasi. Yang kedua, tipe hardening, itu dari ruang kultur dengan suhu 16-18 derajat Celcius selama 1 bulan, dipindah ke ruang persiapan dengan suhu 22-27 derajat Celcius selama 1 bulan, selanjutnya diaklimatisasi. Hasil dari jurnal ini, itu penelitian ini mengawali perbanyakan massal atau C. Hartinahianum yang dimulai dari multiplikasi protokol menggunakan media dasar KCA dengan BA 5 mg dan induksi agar hingga tahap pembesaran pada media KCA ini dengan gula 20 gram dilanjutkan dengan perlakuan hardening selama 2 bulan dengan suhu 16-27 derajat Celcius pada media KCA dengan gula 20 gram kemudian diaklimatisasi. Nah, jurnal yang ketiga mengenai induksi kalus dan optimasi regenerasi 4 varietas pada padi melalui kultur in vitro. Nah, jurnal ini adalah jurnal Agrobiogen. Dan jurnal Agrobiogen itu adalah hasil penelitian bioteknologi dengan sumber daya genetik pertanian. Jurnal ini dibuat oleh Ragapatni Purnamaningsih dan dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Kelti Biologi Sel dan Jaringan. Dilakukan juga di Balai Besar Penelitian dan Perkembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik dan Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan lingkungan acak lengkap. Nah, tujuan membuat jurnal ini adalah untuk memperoleh metode dan formulasi media yang tepat untuk menginduksi pembentukan kalus
serta regenerasi dan perakaran pada beberapa varietas padi indica. Nah, padi atau nama latinnya Oryza sativa L itu adalah tanaman pangan atau makanan pokok. Padi atau Oryza sativa L ini itu adalah induk sikalus, regenerasi sikalus menjadi planlet, multiplikasi tunas dan pembentukan planlet, aklimatisasi planlet. Hasil dari jurnal tanaman padi ini tidak semua bisa melihat. Yang berikut adalah baik, mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.